Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Robi sotri wasani amri wa hukada milisani abwaboli amma ba'du. Amin. Yang kami hormati Ibu Ketua Himpauti, yang kami hormati Ibu Ketua IGDKI, Ibu dan pengurus Komite Sekolah TKI Denasarina, Ustadzah Dewan Guru TK Asarina. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, Wali Santri TK Asarina. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pagi dan siang hari ini kita bisa bersama-sama mendampingi anak-anak kita dalam rangka kegiatan imtihan sekaligus juga akhir busana TKIP Asarina tahun ajaran 2023-2024. Pulau Matur besok Joko Ayah Bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anak-anak kita semuanya dididik, didampingi oleh ustaz-ustazah kita. TKIP Asarina sudah bisa menunjukkan prestasinya. Maka saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon kasih kepada para ustazah yang telah dengan sabar, dengan ikhlas mendampingi, mendidik anak-anak kita minimal di tahun terakhir ini sehingga anak-anak kita sudah selesai dari jenjang TKIP Asarina untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, TKIP Asarina di bawah Yayasan Pendidikan Psikologi Besar, sekaligus kita ini di bawah JSIP Indonesia, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Selamat kepada TKIP Asarina, di mana tahun ini kita termasuk sekolah penggerak. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada lembaga penggerak, yang belum ada adalah orang tua penggerak. Nah, kita berharap JSIP Indonesia saat ini sebagai partner pemerintah yang sedang mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar, tapi kami juga melengkapi kurikulum Merdeka Belajar ini dengan pembelajaran Al-Quran di semua jenjang. Jadi standar mutu yang kami terapkan di JSIP
mulai dari PAUD, TKIP, SDIP, SMIT terus ini pasti di sana ada pembelajaran Al-Quran. Mengapa? Karena kita sudah memahami yang namanya kurikulum itu selalu berubah. Ada pemilu yang ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Memang harus begitu. Kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. JSIP Indonesia tidak hanya menginginkan anak-anak kita ini memiliki cerdas intelektual, tapi dengan pembelajaran Al-Quran, anak-anak kita ini akan memiliki cerdas yang utuh. Setiap anak kita terlahir dalam keadaan sempurna, maka kita tidak hanya menerapkan kurikulum, tetapi kita juga menerapkan pembelajaran Al-Quran yang akan melahirkan, mendidik anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang multi cerdas, cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas emosional. Ini hanya bisa kita dapatkan dari belajar Al-Quran. Kalau dulu ketika saya masih kecil, metode hanya ada satu, Baghdadiyah, anakum, ainakum, hinakum, aunakum, unakum, anakum, baunakum, hinakum, baunakum, unakum. Itu dulu. Nah, JSIP Indonesia memberikan kebebasan untuk memilih metode. Ada metode qiraati, ada metode uni, ada metode iqra dan sebagainya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang tadi di sini dan nanti yang akan hadir, seperti program pemerintah sedang mencanangkan generasi 2045. Sekarang 2024, berarti 20 tahun lagi. Siapa yang akan menjadi pemimpin 20 tahun yang akan datang? Anak-anak tadi yang tampil di sini. Ya, kita doakan semoga anak-anak kita ini nanti kalau menjadi bupati, kita doakan jadi bupati, kita doakan jadi menteri, kita doakan jadi presiden. Tetapi menteri, presiden, ketua MK yang sudah mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Itulah doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat barakallahu kepada Bapak Ibu wali yang putra-putrinya sudah selesai dari TKIP Asal. Mohon untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan bersama kami di SDIP, di SMIP, di SMKIP, di SMAIP, agar apa yang menjadi bekal anak-anak kita tidak terputus dengan cara. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dan ini ada gambar Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haula nuriyahu min ayatina. Rasulullah ketika Mi'raj di sebelah atau di masjid ini sholat bersama para nabi. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah di Sidratil Muntaha, Rasulullah berhenti di tempat di atas langit yang 7, namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Rumah Allah, masjid Allah yang ada di atas langit. Di sana para malaikat setiap hari bersujud, tawaf, berzikir di sana. Nah, ketika Rasulullah di Baitul Ma'mur itu bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, inna awala baita wudi'at lin-nas dibakar. Rumah Allah yang dibangun pertama di dunia adalah Mekah. Jadi Masjidil Haram itu di bawah Baitul Ma'mur. Nah, di samping itu setelah Nabi Ibrahim membangun Baitullah atau Ka'bah, kemudian 40 tahun kemudian Allah tetapkan Masjidil Aqsa. Kemudian setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Madinah membangun Masjid Madinah. Kula matur ingkang wonten menika badhe nyuwun dhateng
saudara kita di Palestina. Palestina adalah rumah Allah, di sana ada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah rumah-rumah Allah. Itu adalah rumah suci yang perlu kita lindungi. Maka mendoakan, membela, membantu Palestina adalah bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Palestina adalah rumahnya para nabi, basis dakwahnya para rasul. Dan yang ketiga, kita mendoakan membantu Palestina adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka JSI Indonesia mengadakan edukasi secara nasional agar anak-anak kita, orang tua kita, masyarakat, kaum muslimin terus mendukung perjuangan Palestina. Yang terakhir, poros derek kita gunakan putra putri panjenengan seluruh bawah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Nabi SAW Iqra'ul Quran fa'innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menemani kita, akan menemani orang yang membacanya besok di akhirat. Maka kalau hari ini bersama Al-Quran, insya Allah besok di akhirat juga akan bersama Al-Quran. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, anak-anak yang menjadi ahlullah, yang berdekat dengan Al-Quran, sehingga orang tuanya bisa menikmati pahala yang mengalir dari anak-anaknya yang soleh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.